Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Sebelum melihat tutorial di video ini, saya ingatkan bahwa saya sudah mengupload tutorial tentang update Dapodik 2020B, kemudian cara mengisi invalid yang memungut iuran dan rombelnya hilang, invalid sanitasi, invalid data periodik sekolah, ya. Kemudian cara sinkronisasi Dapodik 2020B yang caranya memang berbeda sekali dengan Dapodik sebelumnya, dan juga cara merubah bersedia menerima dana pos. Ini adalah yang sangat penting ya. Jangan sampai teman-teman lupa men-setting di Dapodiknya itu tidak bersedia menerima dana pos. Wah, itu akan membuat kepala sekolah kita muntab-muntab alias muarah-muarah. Oke, langsung saja ke video yang akan saya buat mengenai tutorial. Berdasarkan permintaan teman-teman, bukan teman-teman sih, tapi ada yang WA ke saya atau komen di YouTube, "Pak, buatkan tutorial mengenai menghapus Sarpras." Oke, langsung saja, let's go. Kita masuk ke Dapodiknya. Biasakan untuk rajin-rajin clear history ya, teman-teman, agar proses masuk Dapodiknya bisa cepat dan tidak ada kendala. Kalau terputus dengan server, saya abaikan itu, klik OK saja. Nah, di sini teman-teman boleh lihat ya bahwa sebentar, takutnya suara saya nggak masuk. Iya, masuk. Ya, jumlah ruang kelas di sekolah saya adalah ada 5, kemudian jumlah rombongan belajarnya ternyata 4. Lalu yang satu kemana, Pak? Apakah dihapus ataukah dibiarkan saja? Nah, di sini saya akan menunjukkan mana-mana yang boleh dihapus dan mana-mana yang tidak boleh dihapus dari Sarpras ya. Atau cara menghapusnya, langkah-langkahnya seperti ini. Kita masuk ke tabulasi Sarpras dan masuk ke tab ruang ya. Nah, di sini ada ruang kelas, ruang capsek, ruang laboratorium. Teman-teman sesuaikan saja mana ruang yang akan dihapus ya. Nah, di sini sesuai yang di awal beranda tadi, ada 5 ruang kelas. Namun, yang berfungsi adalah 4 ruang kelas saja, yaitu kelas 10 2 kelas, kelas 11 1 kelas, kelas 12 1 kelas. Jadi, ruang kelas 11 multimedia 2 ini tidak digunakan karena jumlah siswanya memang menurun sehingga harus dijadikan satu kelas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu untuk menghapus ini bagaimana? Di sini saya langkah pertama adalah saya akan memberikan perbedaan 2 ruang yang tidak digunakan ya. Di sini saya akan membuat ruang dulu, ruang kelas juga. Ini saya ruang kelas. Bangunannya milik SMK, kode ruangnya KM saja, KM00 ya. Ini asal dulu saja. Kelas percobaan ya. Panjang 9872, kapasitas 33 peserta didik. Oke, ini saya simpan. Nah, ini kelas percobaannya. Kalau kita kembali ke beranda, sebentar saya refresh dulu. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ruang kelasnya menjadi 6, tapi dia jumlah rombongan belajar tetap 4 karena ruang kelas yang ruang percobaan tadi tidak ada rombelnya di sini ya. Di rombel saya tidak buat. Nah, kembali lagi ke tabulasi tadi. Nah, untuk menghapus ini teman-teman ya, saya akan menunjukkan kalau klik di sini, klik di kelas yang mau dihapus atau ruangan, lalu klik hapus, lalu klik di sini ya. Ya, maka di sini akan ada data turunan ruang. Data turunan ruang artinya data berdasarkan ruang di semester sebelumnya. Alatnya tidak ada, bukunya tidak ada, jadwal tidak ada, rombongan belajar tidak ada, ruang data periodik dan tugas tambahan di ruangan ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di semester berikutnya, di semester sebelumnya, ruangan ini memang belum ada ya, belum pernah digunakan dan baru ada di tadi. Saya baru saja membuat, ibaratnya misalnya sekolahnya baru bangun tadi, baru selesai seperti itu. Nah, kalau seperti ini,
kita hapus itu bisa teman-teman. Nah, hilang ya. Karena apa? Karena ruangan tersebut belum pernah digunakan. Otomatis bisa saja dari dapodiknya itu dianggap kita salah memasukkan data, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini, ruangan kelas 11 multimedia 2 ya, di sini saya coba klik hapus, lalu klik iya ya. Di sini ada alat 8, ruang data periodik, artinya di sini eh, di tahun 2018 semester 2, 2019 semester 1, dan 2019 semester 2, ruangan ini selalu ada ya. Jadi dalam 3 semester ini ruangan ini selalu ada. Kemudian rombongan belajar itu pada tahun 2018 semester 2 di sini ada dan digunakan. Seperti itu ya maksudnya. Nah, kalau buku jadwal tugas tambahan ini memang saya tidak isi. Lah, di sini menu hapusnya tidak bisa, teman-teman ya. Di sini tidak bisa saya hapus karena ada data ini. Berbeda dengan yang tadi yang ruang yang saya baru buat, di sini kalau nol semua maka di sini bisa saya hapus. Lalu bisakah kita menghapus ini? Setahu kami tidak bisa, teman-teman ya. Jadi ruangan data turunan ruangan ini tidak bisa dihapus. Namanya history ya. Kalau catatan ya, kayak database tidak bisa dihapus ini teman-teman. Jadi tahun 2018 itu ruangan ini sudah pernah digunakan, maka logikanya ruangan ini tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa dua kemungkinan, yaitu direnovasi. Kalau direnovasi berarti klik ubah ya. Dan kemudian ini bisa kode ruangnya diganti, nama kelasnya diganti, registrasinya diganti. Ini namanya kalau kita renovasi ruangan kelasnya ya. Jadi ruangan kelas di data semester sebelumnya itu dirubah atau direnovasi. Itu dengan mengeklik ubah. Kalau mau tidak digunakan, artinya seperti kondisi sekolah saya, ada 5 kelas tapi yang digunakan 4 kelas, maka teman-teman klik di sini kelas 11 multimedia 2 atau pilih ruangan yang mau tidak digunakan, lalu klik kondisi ruang ya. Kemudian ini diisi semua, isi saja kerusakannya ya sewajarnya saja. Sesuai fakta yang ada ya seperti ini. Lah di sini yang poin penting adalah ruangan ini berfungsi atau tidak, kita pilih tidak ya, tidak berfungsi. Jadi ruangan sekelas ini kita tidak gunakan. Saya simpan dan tutup ya. Ini karena tidak ada perubahan jadi seperti itu. Nah, apakah ini benar? Ya, langkah yang paling benar memang seperti itu, teman-teman. Jadi, kelas ini logikanya di semester sebelumnya sudah ada, maka di semester ini juga wajib atau selalu ada atau masih ada. Hanya saja digunakan atau tidak, atau direnovasi atau tidak. Kalau tidak digunakan, cukup dengan mengklik kondisi ruang di tahun 2019-2020 dan pilih tidak berfungsi. Ya, seperti itu. Kalau mau direnovasi, ya tinggal diklik ubah saja, lalu kode ruang, nama ruang, dan sebagainya tinggal disesuaikan dengan yang ada sekarang. Begitu teman-teman ya. Jadi ruangan yang memang sudah tercantum di dapodik di semester sebelumnya dan sudah pernah digunakan, itu kayaknya tidak bisa dihapus ya teman-teman. Sebentar, ini masih ke record atau tidak? Oh ya, ini masih ya. Nah, jadi ruangan-ruangan yang sudah ada di dapodik itu tidak bisa dihapus, hanya bisa direnovasi atau hanya bisa dirubah fungsinya menjadi tidak berfungsi seperti ini ya. Ini saya refresh lagi. Maka yang saat saya hapus sudah hilang dan yang semester lama itu masih akan tetap ada. Ini ya. Yang terbaru saya bisa hapus karena memang di semester sebelumnya itu belum pernah digunakan dan belum pernah ada. Tapi kalau yang masih ada tidak bisa kita hapus, hanya bisa dirubah berfungsi atau tidak ya. Seperti ini rombongan belajarnya cuma 4 tapi kelasnya ada 5. Begitu teman-teman. Sudah cukup jelas lah ya intinya. Jadi intinya kalau ruangan yang sudah ada sebelumnya tidak bisa dihapus, hanya bisa
berubah menjadi berfungsi atau tidak berfungsi. Begitu teman-teman. Saya rasa cukup jelas penjelasannya ya teman-teman. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, silakan kita sharing-sharing bersama. Nah, buat teman-teman yang menonton videonya dan mau menanyakan sesuatu, alangkah baiknya tanyakan dulu, lihat dulu komentar siapa tahu sudah ada yang menanyakan hal yang sama. Begitu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngapakpedia agar kita terus maju bersama dengan dunia pendidikan. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.